Sorak-sorai kebahagiaan menggema di langit Majapahit, merayakan kemenangan Tribuana Tunggadewi yang nyaris kehilangan mahkota akibat pemberontakan Sadeng dan Keta. Di tengah kemeriahan, semua mata tertuju pada satu sosok. Jika aku belum berhasil menundukkan Nusantara, aku tak akan beristirahat. Jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, hingga Tumanik belum bersatu di bawah Panji Majapahit, aku tidak akan mencicipi kenikmatan dunia. Keheningan langsung mencekam, menyelimuti istana. Para pejabat senior saling melirik sinis. Sudut bibir terangkat remeh. Gajah Mada, ambisi yang menyisakan sunyi. Tak ada satupun yang tahu dari mana sang Mahapati berasal. Ia lahir tanpa jejak orang tua. Hanya kabar burung yang melegenda. Anak petanikah ia? Satria berdarah biru keturunan Raja Singasari? Atau memang titisan dewa yang ditakdirkan untuk Majapahit? Satu hal yang pasti, kehadirannya telah mengubah garis takdir sejarah Nusantara. Kecerdikan Gajah Mada dalam mengatur strategi perang dan bermain politik patut diperhitungkan. Ia memimpin Bayangkara, pasukan elit yang menjamin keselamatan hidup raja dengan kesetiaan mutlak pada keluarga kerajaan. Di dalam genggaman jaya negara, Majapahit berada di ambang kehancuran. Perintahnya semena-mena melahirkan cemooh di hati rakyat. Muak dengan titah raja yang tidak bijaksana, Rakuti menyulut api pemberontakan. Sebuah kudeta berdarah nyaris menamatkan riwayat jaya negara. Tahun 1319 Masehi, ibu kota Majapahit berada di puncak prahara. Dengan berani, Gajah Mada menyelamatkan jaya negara dari kepungan para pemberontak. Sumpah setia pada pemimpin Majapahit menguatkan tekad Gajah Mada. Ia merebut kembali kejayaan dan membawa kemenangan bagi sang raja. Sebuah pengabdian yang mengantarkan Gajah Mada sebagai patih baru di Daha. Kesetiaannya pada istana semakin mengakar. Ketika jaya negara digantikan pemimpin baru, Gajah Mada tak segan menyerahkan jiwa raganya kepada dia yang membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Ia menundukkan kepala di hadapan Tribuana Tunggadewi, perempuan tangguh yang membuka gerbang emas bagi Majapahit. Di bawah Panji Sang Ratu, pengaruh Gajah Mada kian berkembang pesat, hingga tiba pada momennya mengubah wajah Nusantara. Tahun 1334 Masehi, di hadapan para pembesar kerajaan, Mahapati Gajah Mada mengikrarkan Amukti Palapa, sumpah yang begitu agung, namun justru membuatnya diremehkan. Kepemimpinan Majapahit berganti, namun Mahapati Gajah Mada tetap setia. Ia lalu menjadi tangan kanan Raja Hayam Wuruk yang kala naik tahta baru menginjak usia 16 tahun. Siapa sangka perbedaan usia justru menjadi kunci kejayaan Majapahit. Satu persatu wilayah tunduk di bawah Panji Majapahit. Terjalin pula persahabatan dengan Kekaisaran Tiongkok. Majapahit menjelma menjadi jantung peradaban paling bersinar di Asia Tenggara. Ironisnya, ambisi Gajah Mada menyatukan Nusantara justru membuka gerbang kehancuran bagi Majapahit. Hayam Wuruk berniat meminang putri Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda. Di mata Gajah Mada, ini bukan sekedar pernikahan. Ini kesempatan yang diberikan dewa untuk menuntaskan sumpahnya. Derap kaki kuda mengepung pasukan kerajaan Sunda di alun-alun bubar. Namun sang Mahapati yang telah digelapkan ambisi datang bukan untuk menjemput calon permaisuri bagi rajanya, melainkan menuntut Dyah Pitaloka sebagai upeti tanda takluknya Sunda kepada Majapahit. Pertempuran antara harga diri dan ambisi itu pecah. Seluruh tentara kerajaan Sunda gugur. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Dyah Pitaloka memilih harga diri keluarga dan mengakhiri hidupnya. Hayam Wuruk justru diliput duka.
perasaan hampa menciptakan celah besar antara Maharaja dan Mahapati. Sebagai ganjaran atas kejayaannya, Gajah Mada memang dihadiahi tanah perdikan di Mandyapura. Namun, sejak saat itu keberadaannya memudar, menimbulkan pertanyaan abadi tentang bagaimana sang legenda menutup mata untuk selamanya. Sungguh tragis, Mahapati yang membawa Majapahit ke puncak kekuasaan justru hancur oleh ambisinya sendiri.